Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di presentasi kali ini, saya akan membahas tentang teori perkembangan kognitif. Saya Arum Nabila Rizky dari Tadris Matematika kelas C, Institut Agama Islam Negeri Kediri. Perkembangan kognitif adalah salah satu aspek manusia yang berkaitan dengan pengertian atau pengetahuan. Pada presentasi kali ini, kita akan membahas dua tokoh perkembangan kognitif, yaitu Jan Peirce dan Jerome Bruner. Kedua tokoh ini merupakan ahli dalam bidang psikologi, utamanya dalam teori perkembangan kognitif. Yang pertama, pandangan Peirce tentang perkembangan kognitif. Peirce berpendapat bahwa anak-anak membangun sendiri secara aktif dunia kognitif mereka. Informasi tidak sekedar dituangkan dalam pikiran anak lewat lingkungan. Anak-anak menyesuaikan pemikiran mereka untuk meliputi gagasan baru. Proses ini selalu dikenal dengan istilah asimilasi dan akomodasi. Asimilasi terjadi ketika seseorang menggabungkan informasi baru ke dalam pengetahuan yang sudah dimilikinya. Akomodasi terjadi ketika seseorang menyesuaikan dirinya terhadap informasi baru. Skema perkembangan kognitif manusia menurut Jan Peirce. Yang pertama, tahap sensori motorik, usia 0-2 tahun. Pada tahap ini, bayi membangun pemahamannya akan dunia melalui pengalaman indrawinya dengan gerakan fisik motorik, sehingga disebut sensori motorik. Tahap yang kedua yaitu tahap preoperasional, usia 2-7 tahun. Pada tahap ini, anak mulai menggambarkan dunia dengan kata-kata, bayangan atau gambar. Misalnya, anak mulai menggambar tetapi belum proporsional. Selain itu, anak belum bisa melihat perspektif orang lain. Yang ketiga yaitu tahap operasional konkret, usia 7-11 tahun. Pada tahap ini, aktivitas mental difokuskan pada objek-objek atau peristiwa-peristiwa nyata atau konkret yang dapat diukur. Misalnya, anak bisa mengurutkan, mengklasifikasikan, mempertimbangkan, memahami, menghilangkan sifat egosentrisme juga. Yang terakhir yaitu tahap operasional formal, usia 11-15 tahun. Pada tahap ini, anak sudah mulai berpikir abstrak, sistematik untuk memecahkan masalah, berpikir alternatif, serta memiliki hipotesis. Perkembangan kognitif menurut Bruner. Menurut teori Bruner, peserta didik berpikir dan mencipta melalui inquiry dan peran-peran yang dilakukan melalui pembelajaran. Proses belajar lebih dari sekedar menghasilkan informasi. Bruner dalam memahami karakteristik perkembangan kognitif didasarkan pada tingkah lakunya sesuai tahapannya. Bruner membagi 3 tahap dalam perkembangan kognitifnya. Yang pertama, tahap enaktif. Anak mulai melakukan berbagai gerakan atau aksi untuk memahami lingkungannya. Misalnya, mengamati gambar benda dalam buku. Tahap ikonik. Anak membawa informasi yang didapatnya melalui imaginary. Karakteristik tunggal pada objek yang diamati dijadikan pegangan. Pada akhirnya, anak mengembangkan memori visual. Misalnya, anak melihat gambar kucing. Berdasarkan pengamatannya, ia memiliki gambar visual bahwa kucing terdiri dari berbagai bagian tubuh. Yang ketiga yaitu tahap simbolik. Pengetahuan lebih banyak berasal dari kata-kata yang berubah-ubah. Simbol matematika, simbol sistem. Remaja pada tahap ini mampu menyusun gagasannya secara padat. Bruner menyatakan, anak-anak akan belajar dengan baik jika pembelajaran yang dilakukan bermakna dan relevan dengan hidup anak. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan salah penulisan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.